berarti bencana kan. Bencana masuk pada analisa forensik. Jadi yang banyak kerjaan siapa? Yang banyak kerjaan ya yang bagian di laboratorium forensik. Karena harus ngeliatin sampling beberapa muntahan pasien. Diidentifikasinya pakai apa yang paling gampang kan pasti dipisahin dulu ya. Dedak, tahu nggak dedak apa ya? Dedak ini kan muntahan itu kan banyak, ada sari-sari makanan, ada apa kan harus dipisahin dulu, sentrifuga dulu. Paling gampang gitu. Sentrifuga kita pisahin, kita ambil supernatanya, debrisnya dipakai. Supernatanya kita kalau dapat apa? Kalau diinokulasiin kan lama, tumbuhnya butuh semalam. Ya udah kalau gitu kita ambil debrisnya juga kan nggak pasti koloni mikroorganisme semua kan, ada sisa-sisa makanan dan lain-lain, dipisahin lagi. Itu paling gampang apa ya. Jadi kalau dari supernatanya kita bisa lihat senyawa toksik yang biasa dikeluarkan dari patogennya itu ya, bakteri patogennya apa. Itu udah ada lah, database-nya pasti ada. Karena kan orang banyak setiap data keracunan itu ditulis, diinventarisir baik-baik. Jadi biar ada database. Misalnya kalau dari debrisnya kan banyak sel. Nah, selnya kita lisis, udah kita lisis kita murniin deh ya. Kita dapat DNA dari bakteri tersebut. Kalau diinokulasi kan lama lagi ya. 18 sampai 16 sampai 18 jam. Kalau itu mending kita ambil debrisnya, tadi nggak usah ngambil supernatanya, misalnya agak susah juga nih, senyawa toksiknya harus milih-milih lagi gitu. Ambil debrisnya, lisis, dipisahin, PCR pakai namanya primer buat identifikasi bakteri secara umum, 16 sRNA. Nah, tapi nanti kalau dari PCR kan nentuin dia bakteri apa harus sequencing, waktu lagi jadi. Tapi di lab ada alat sequencing, jadi langsung. Atau enggak bisa dilihat dari pitanya. Jadi udah ada database kalau pitanya segini, ini pita band hasil elektroforesis DNA, berarti ini milik bakteri A yang patogennya ya. Misalnya 200 nih milik patogen A, 300 patogen B gitu, udah ada. Jadi bisa kalau nggak keburu sequencing kita bisa. Kalau nggak gimana? Langsung aja qPCR atau kuantitatif PCR. Itu udah bakal langsung kelihatan grafiknya. Tapi berarti primernya harus primer yang spesifik. Ya percuma kalau primernya yang bisa dipakai banyak bakteri kan nanti nggak spesifik ya itu teh bakteri. Jadi harus punya banyak primer dari bakteri patogen yang biasa ada di makanan yang tidak layak konsumsi lah, yang bisa bikin orang keracunan. Panjang ini teh kerjaan si polisi sekarang teh ya, nganalisis itu dulu. Yang lembur siapa ya, levelnya lembur kalau gitu. Itu jalannya bagaimana kita menganalisis kejadian luar biasa secara biokimia. Ini kita lihat DNA-nya, daripada kalau secara biologis kan dilihat morfologi bakterinya, kan belum tentu bakteri koloninya tunggal, harus inokulasi kan lama lagi, belum pewarna agram, ngelihat lagi bentuknya gimana. Udahlah yang spesifik cepat, udah PCR. qPCR itu paling cepat, 20-30 menit udah ada hasilnya. Nah, sekarang kita tinggal tunggu hasil dari labornya gimana. Begitu cara menganalisanya. Yang berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu serologi. Serologi itu berarti zat cair ya, kita mengidentifikasi suatu kasus dari cairan yang ditemukan di TKP. Cairannya kan macam-macam ya, yang penting keluar dari tubuh manusia. Nah, tapi kan
Belum tentu itu serologi cairan dari manusia kan. Harus diidentifikasi dulu itu milik siapa, milik manusia atau milik hewan atau bakteri atau segala macam. Ada. Nah, sebetulnya serologi forensik itu bagian dari ilmu forensik. Kenapa sih saya harus bagiin ini ke kalian? Ini karena ini gimana sih ngecilinnya? Mana sih? Entar dulu ya. Ini ya. Ini bukannya keluar. Ini. Enggak. Ini keluar ya? Atuh, pusing. Ya udahlah ya. Kehalangan. Ya. Ya. Pencet. Bisa nggak ya? Tar. Nggak bisa langsung gini. Udahlah ya. Nah, serologi, toksikologi, forensik apa ya ini ya, saya nggak bisa baca. Forensik klinik, patologi, antropologi, odontologi ini berarti gigi sama etika mediko legal itu merupakan bagian dari ilmu forensik. Terus kita di mana biokimia ya, analisisnya itu seperti serologi bisa pakai biokimia, toksiko juga bisa pakai biokimia. Ini biologi. Ini bisa pakai biokimia, antropologi udah pasti ya, manusia, hubungan manusia ke manusia nggak bisa, odontologi gigi kita nggak pakai, ini juga kita medico legal nggak terlalu pakai gitu. Jadi kita pakai ini tergantung kasusnya. Nah, MBG itu pasti pakai serologi sama toksikologi. Kalau kebencanaan yang lain seperti pesawat jatuh, pakai apa? Pesawat yang jatuh kan bencana tuh, bercecerlah kepala di mana, tangan di mana, kaki di mana. Kita pakai apa di sini? Forensik klinik. Kalau patologi ini misalnya ada kayak ini, kayak apa namanya? Kemarin itu COVID-19. Ya kalau antropologi ini saya kurang memahami ya karena berhubungan dengan manusia dan manusia. Saya biasanya manusia dengan bakteri atau manusia dengan virus, jadi nggak begitu hafal gimana caranya. Kalau ini berarti ngelihat skema gigi. Kita punya nggak sih rekam gigi? Punya, ada. Gitu. Nah, bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kalau kita menganalisis memakai secara atau menggunakan cairan di serologi forensik, reaksi apa yang terjadi? Reaksi bisa absorpsi, bisa pengikatan yang lainnya antara antigen dengan antibodi. Supaya bisa terselesaikan masalahnya. Nah, apa aja yang bisa dipecahkan dari menggunakan serologi forensik ini? Yang pertama, kita bisa tahu darah siapa, cairan tubuh siapa, atau jaringan siapa. Misalnya di TKP itu ada pembunuhan misalnya.
ada ceceran darah, itu kita bisa tahu itu darah siapa. Gimana caranya? Golongan darah. Itu yang utama. Kalau bisa tahu, jadi jarang banget pembunuh itu yang tidak punya kaitan dengan korbannya. Rata-rata ada kaitannya lah. Ada nggak pembunuh yang satu atau dua lah ya, maksudnya nggak banyak kasus yang memang membunuh secara membabi buta gitu. Rata-rata pembunuh itu ada kaitannya dengan korban. Berarti nanti yang diperiksa, yang periksa darahnya itu yang dekat dengan korban. Dilacaknya dari mana? Handphone. Siapa yang sering dihubungi, bisa di situ. Siapa? Kalau ada CCTV bisa pakai CCTV ya. Keluarga. Kemudian bisa dipakai untuk individualisasi bahan pemeriksaan. Jadi punya orang, bukan orang, punya orang A, orang B, dan paternity exclusion ini yang kasus anak hilang, anak diculik, atau anak yang ditukar. Dramatis ya, anak yang ditukar. Jadi kalau saya berdiri nanti suaranya hawar-hawar. Jadi terpaksa saya harus duduk. Nah, kalau itu bukan bencana, trace evidence-nya kita cari dari TKP 1. Silent witness-nya apa berarti? Misal kalau ditemukan mayatnya, kecuali di sungai ya, sungai kan susah. Ditemukan mayatnya di kamar mandi. Apa tuh? Yang pancuran bersimbah gitu kan, kayak bunuh diri tuh. Ininya teriris, biasanya suka dibuat seperti bunuh diri. Bagaimana orang bisa tahu kalau itu bukan bunuh diri? Gimana coba? Ya kan bisa ya, pakai cairan ya. Apa namanya? Pasti orang itu ada aja yang ketinggalan. Misalnya dia bertengkar gitu, udah nempel ke tembok masih bisa di-trace. Udah. Jadi kan kalau nempel, kalau misalnya kamar mandi kan keramik, terus kalau ada cipratan gitu suka ngebentuk bulat-bulat. Terus misalnya kalau silent witness-nya tuh dinding bisa bicara lah ibaratnya ya, tembok bisa bicara, ya. Apa-apa yang tertinggal di situ sebagai residu itu bisa dianalisis. Bahkan kuku, rambut bisa. Sidik jari juga bisa. Makanya kalau yang profesional kan pakai senapan, pakai pistol, terus ada peredam, terus pakai sarung tangan. Dor. Sniper dari jarak jauh. Itu susah, yang susah di trace. Soalnya kalaupun tahu itu jenis senjatanya kan harus tracing senjatanya ini biasanya dijual di mana. Kan pasti black market. Ditelusuri siapa lagi yang jual, siapa yang beli, panjang. Ya memang begitu, tapi alurnya itu kalau serapi-rapinya juga tetap ketahuan sih. Kalau misalkan kan tadi dia dibuatnya seakan-akan dibunuh, seakan-akan bunuh diri, tapi ternyata dia dibunuh. Berarti kan antara pelaku sama korban dia ada kontak fisik. Ada. Nah itu apakah si jari pelaku itu bisa ditrace lewat badan si pelaku? Atau emang cuma di barang-barang aja di sekitarnya? Kan pelaku pinter ya. Ini berdasarkan pengamatan dari film. Enggak, ada kisah-kisah ini juga ya, forensik gitu. Baca buku juga saya teh. Jadi kalau misalnya dibawa,
kan pasti perkelahiannya tidak di kamar mandi. Kalau di kamar mandi pasti penuh bekas. Itu biasanya kan di luar kamar mandi ya, baru diangkat. Biasanya yang dibunuh perempuan tuh. Sidik jarinya, kalau dia nggak pakai gloves, pas diangkat, pas didudukan, pas dirapihkan. Iya Bu, tapi kan kena air ya, basah. Tapi kan pasti ada aja yang, iya, ya harus dicari ya. Satu, sidik jari. Kedua, nyamurinnya si pembunuhnya, mungkin pembunuhnya teh lagi ketombean, jadi rambutnya rontok, kan bisa. Atau, cuy, bisa. Atau yang paling gampang ternyata, saya baru baca dari buku. Jadi dia tuh dokter forensik. Dari buku, iya dari buku lah. Dibukukan. Dia dokter forensik. Dia dokter biasa, baru lulus. Pamannya ini dokter forensik. Jadi dia tuh suka diminta bantuan pamannya untuk belajar inilah ya, mengidentifikasi kematian itu berdasarkan apa. Nemulah kasus itu. Jadi showernya nyala terus, si jenazah itu duduk terlungkup, ininya tuh bersimbah darah lah ya kan. Klise kan kalau bunuh diri kan pasti di tangan ya, di pergelangan tangan. Nah, sama dia di foto-foto dong. Menurut dia itu bukti. Ternyata kata pamannya nanya, ini menurut kamu bunuh diri apa dibunuh? Bunuh diri lah, udah jelas. Kan ininya juga nadinya udah kepotong lebar, darah udah kemana-mana. Jenazah itu matinya mati pasti gitu ya, gara-gara darahnya. Bukan tahu itu dibunuh. Tahu dari mana dibunuh? Sepele. Tangkuknya nggak basah. Kan nyender ya. Kalau orang bunuh diri itu kan lama ya prosesnya, kalau mengiris tangan otomatis dia bergerak berapa ini akan biasa. Tapi kalau udah dibunuh duluan, didudukin, dikasih gini, dikucurin, ternyata ininya kering. Dan yang dia dari situlah penelusurannya tuh, ternyata yang membunuh ya pacarnya sendiri. Gitu. Ada aja sih, seperfect-perfectnya tuh ada aja ternyata yang membuat itu terbongkar. Ada lagi yang kasus ini, tapi ini bukan secara biokimia ya, soalnya analisis biokimia, biologi itu berdekatan banget ini. Cuman bedanya tuh kalau biokimia lebih ke dari fluida yang ada di dalam tubuh gitu ya. Kalau biologi bisa dari memar, dari apa semua yang kena di kulit. Ada kasus anak penganiayaan anak berkedok adopsi anak. Jadi di barat sih. Jadi si keluarga itu teh terkenal baik hati. Udah lama nggak punya anak. Dia mengadopsi anaknya cantik, TK gitu, perempuan. Nah, ternyata anaknya tuh disiksa. Jadi kayak pembantu gitulah ya. Disiksa, disuruh pokoknya disiksa. Anaknya tuh kalau sekolah tuh, tapi pergi sekolah, tapi selalu lesu, kadang-kadang penuh ada luka gitu. Berapa? Terus tiba-tiba udah berapa lama gitu nggak kelihatan anaknya. Tetangga kan pasti nanya kemana. Iya nggak pulang. Terus si keluarga ini melapor kalau anaknya hilang. Dan usut punya usut, terus ternyata ya kan ditelusuri dong sama polisi. Nggak taunya udah rapi-rapi gitu, udah kayak udahlah anak ini dinyatakan hilang, tidak tahu kemana gitu ya, kasus mau ditutup. Nggak taunya polisi ngelihat gundukan rapih di halaman belakang, tapi gundukannya tuh rapih banget. Ternyata disitulah anak itu dikubur, dibunuh dulu sama keluarga angkatnya. Ada aja celahnya tuh ya, gimana ya, setiap kejahatan tidak ada yang sempurna.
Ada yang kayak gitu. Jadi nggak cuman dari sidik jari, dari mana ya, ada aja. Oh nama ada, weh. Gitu. Kasihan sih, kasihan. Miris ya, dan labornya juga, bagian lab forensiknya juga itu ngenes gitu, anak-anak kayak gitu. Begitu yang paling absurd itu, bukan absurd ya, apa ya, yang anaknya ketuker, yang kayak sinetron banget lah, anakku bukan anakku. Karena ya anakku bukan anakku ternyata. Ya bayi yang ditukar itu banyak ya. Penukaran bayi, penjualan bayi, merajalela kan. Ada kasus kembar yang satu dijual, tapi bisa ketemu lagi pas gede. Ada yang enak kalau kembarnya identik, gampang. Kalau kembar identik, sedalam-dalamnya juga sama. Darahnya sama, organnya sama, urutan DNA-nya sama, kan identik. Kayak cerminan diri. Itu gampang kita tracingnya, tapi kalau nggak identik, itu yang susah. Ya kan, kita bisa pakai ya dari serologi, dari cairan ya, kita gampang banget lah kalau di cairan itu ketemunya. Terus kalau dari korban bencana massal, kita dapat apa dari analisa ini? Apakah benar bahan yang dimaksud? Apakah itu adalah manusia? Golongan darahnya apa? Jadi kalau ada bencana massal, apa ya bencana massal tuh ya? Ada ledakan lah, runtuhnya, gempa terus runtuh kan nimbun ya. Ya meninggalnya kan ada yang dalam keadaan utuh, ada yang tidak utuh. Itu kalau gitu paling gampang apa? Kalau misalnya sudah tidak ada darah kan kita harus cari alternatif lain. Tapi kalau masih ada darah, yang minggu kemarin kita omongin tuh yang di bola mata, nah itu bisa jadi alat kita. Tapi kalau ini udah nggak ada, nah, vitrus sumurnya udah kering atau apa, itu baru kita ambil spesies yang lain. Apakah dari manusia atau bukan? Kebayang ya kalau bukan manusia, aduh udah jauh-jauh analisanya ternyata bukan. Terus golongan darahnya, makanya ya kalian harus punya harus punya kartu golongan darah, itu salah satunya untuk deteksi kalau terjadi apa-apa. Jadi kalau kalian punya golongan darah, orang nggak akan terlalu susah buat nyari identitas kalian. Nah, kalau dari tadi saya bicaranya itu identifikasinya secara genetika. Nah, kalau diidentifikasi secara apa tuh namanya ini biokimianya, ada reaksi antara antigen dan antibodi. Jadi mungkin gini, setiap orang kan punya antibodi. Antibodi itu masing-masing ya, apa namanya, ya bersifat individualis. Kenapa? Misalnya kita kena flu, mungkin di saya parah, di kalian belum tentu kan. Jadi emang spesifik antibodi itu. Jadi cara identifikasinya kita tambahin antigen. Antigennya macam-macam lah, udah ada di database. Bisa reaksi presipitasi atau aglutinasi. Kalau untuk penentuan spesies, presipitasi, kalau golongan darah aglutinasi. Aglutinasi itu kalau kayak kita cek golongan darah itu kecek, jadi kayak ada yang menggumpal. Nah, itu namanya aglutinasi. Nah, jadi kalau misalnya nih ditemukan mayat sudah tidak mutilasi, mayat hasil mutilasi, gampang lah ya kalau anti mutilasi. Mutilasi
Misalnya ditemukan mayat tanpa diambil antibodinya, misalnya globulin. Oh manusia nih, kalau manusia utuh, oh laki-laki. Apa namanya kalau laki-laki? Kalau semen berarti oh dia laki-laki, misalnya potong-potong. Oh berarti apa? Dia apa ya? Anti human globulin. Oh berarti dia betul korbannya apa manusia untuk membedakan manusia atau bukan. Metodenya banyak. Semuanya pakai metode untuk apa pertemuan antigen sama antibodi. Nah, ternyata misal ada kasus ditemukan. Kamu pernah nonton film Wednesday kan? Serial Wednesday. Udah season kedua nih baru habis. Aku nggak pernah nonton sih, segitu nomor 1 loh di Netflix. Nanti apa harus saya kasih tugas kan menonton Wednesday season 1 atau season 2? Season 2 ada nggak ya? Nggak, yang ada season 1. Jadi ditemukan mayat tercabik-cabik di hutan dekat sekolahnya Wednesday si Nevermore. Kan kecabik-cabik tuh, udah lama kan mengering semuanya ya, udah darahnya udah keluar semua, tapi kan masih ada darah yang mengeringnya. Nah itu bisa diidentifikasi secara pakai serologi ini, jadi pakai antibodi sama antigen untuk menentukan itu tangan laki-laki atau tangan perempuan. Itu tangan misalnya itu hati orang atau hati bukan orang misalnya. Itu bisa dicek dari situ. Misalnya, oh ini laki-laki ternyata. Oke, berarti korban minimal udah tahu dia laki-laki. Metode pemeriksaan serologi ada secara langsung, ada absorpsi inhibisi, absorpsi elusi, aglutinasi. Mari kita lihat. Metode langsung misalnya dari darah, maupun darah yang udah kering atau residu darah segar itu bisa dipakai. Sel darah merah ada serum anti sel darah merah gitu lah ya. Kalau membentuk aglutinasi berarti itu dari human, korbannya manusia. Metode absorpsi inhibisi. Kalau antigennya bisa menempel di permukaan dan menginhibisi menginhibisi fungsi dari antibodinya. Nempel doang, namanya absorpsi berarti nempel. Tapi kalau adsorpsi nempelnya itu tidak sekuat absorpsi di situ. Berarti kalau absorpsi tidak hanya ada interaksi, pasti ada ikatan. Kalau adsorpsi berarti dia hanya ada interaksi saja, sehingga mudah untuk dilepaskan. Nah, ada lagi absorpsi elusi. Jadi kalau udah nempel, oh berarti dia human nih, karena dia bisa terabsorpsi. Terus udah gitu, untuk meyakinkan itu betul-betul humannya, dielusi lagi, dilepasin lagi. Kalau bisa terlepas semua, berarti dia korbannya manusia. Kan kadang ada aja ya, misalnya kalau dimakan hewan kan, hewan nggak pandang bulu ya, kadang hatinya kemana, paru-parunya kemana, ginjalnya kemana, atau ditemukannya di panci. Apa ya, nanti bentar lagi filmnya tayang di Netflix yang kanibal itu. Jadi dia makan sup dari manusia. Tapi itu cerita nyata ada ya. Tapi bukan Indonesia.
nggak tahu kalau di Indonesia ngatur direkayasa enggak, tapi di luar negeri memang ada kok suku kanibal itu ada. Itu di Kepulauan Andaman, Nicobar, India, yang nggak boleh didatengin kapal dekat pun nggak boleh. Itu masih kanibal. Berarti di sana itu ada istilah makan pren itu nyata. Makanin manusia kan. Katanya dagingnya enak ya. Kayak daging sapi mamalia lah, daging mamalia. Cuman katanya sih agak panas. Katanya ya saya juga nggak makan daging orang. Cuma ini aja. Lihat baca profil Sumanto. Enggak Sumanto itu zaman saya kecil dulu, sampai sekarang tuh nge-legend banget dia. Nanti ada di filmnya, di bioskop deh tayangnya kalau nggak salah. Sumanto itu adalah kanibal dari Indonesia. Ini metode aglutinasi campuran, jadi dia absorpsi, kemudian elusi, kemudian ada absorpsi yang lain. Kalau di elusi berarti dicuci. Kalau misal ini tuh ada, kalau kamu tahu kromatografi, prinsipnya sama. Udah nempel, dicuci. Nempel, dicuci. Tapi nempelnya yang spesifik. Berarti yang harus nempel di situ juga yang spesifik. Nah, ini dia. Serologi juga bisa digunakan untuk kasus paternitas bayi tertukar, penculikan anak, pria diaku sebagai ayah, suami mertua curiga, meragukan. Ini sinetron banget ya. Seperti kasus KDM dan siapa tuh? KDM. RK dan ani-aninya siapa? Simpenan yang nggak bisa disimpan. Ya itu ya, simpenan yang nggak bisa disimpan. Lisa Blackpink, sebut saja Lisa Blackpink. Kan itu kan, pria diaku sebagai ayah. Kasusnya kayak, cuman karena public figure aja ya kasusnya jadi besar. Dan mereka lebih suka menggunakan langsung identifikasi DNA karena cepat dan akurat. Kalau dari fluida gini, dari cairan gini, kan lama prosesnya. Oh, golongan darahnya, misalnya Bapak golongan darahnya apa? Lisa Blackpink golongan darahnya apa? Si anak bener nggak? Kalau DNA kan minta DNA RK, DNA Lisa Blackpink, dicocokin sama DNA anak itu. Dan hasilnya tidak bisa diganggu-gugat karena tidak bisa direkayasa nukleotida, akhirnya itu nggak bisa, misalnya jadi A gitu, yang nggak bisa. Makanya orang lebih suka pakai identifikasi atau anakku bukan anakku, bayi tertukar, bukan bayi ajaib ya, penculikan anak. Ini ada yang anak diculik tapi ketemunya udah dewasa, 20 tahun diculik, ternyata ketemu lagi sama orang tuanya, bisa. Nah, kasus ini tuh bisa dengan sederhana sih dilihat dari golongan darah. Cuman kan butuh waktu lihat golongannya, ABO-nya, golongan ini MNS ini juga menentukan sama kayak ABO, bisa digunakan untuk menentukan golongan darah, resusnya gimana dan lain-lain. Protein serumnya gimana, sama enggak dia menggumpalnya kayak orang tuanya. Sistem enzim eritrosit sama enggak dengan profil enzim orang tua yang diduga orang tuanya dan lain-lain. Kalau fenotipnya A, kalian kan punya golongan darah ya.
Ada yang AB, ada yang A, ada yang B, ada yang O. Kan itu bisa jadi AAO, BBO, BO, O. Ada lagi nih MNS ini, ada singkatannya ya, hampir sama ini ABO juga. Kalau coba saya tanya ya, si Revo aja lah depan. Bapak. Ada yang AB, apa AB? AB, Bapak itu? Oh, iya. Dulu katanya mama A, bapak O, kalau ada yang itu apa salah ya waktu itu masih orang apa sih kalau balik apa kakak beda ibu. Saudara itu katanya AB, kok AB? Saya juga bingung karena dulu katanya tuh A. Ya kan anak bapak, ibu A. Yang kalau enggak A, adik O. Ada tapi belum tahu dari mana. Ya tapi kan masalah aja kalau nanti kalau misalnya harus ada kalau misalnya saudara juga dikasih pertanyaan AB iya kalau kecil soalnya kalau ada suatu bulan itu biasanya kan ada
kalau begitu lanjut boleh kalau ada bisa kasus yang ada yang pesan dari bisa itu banyak bisa A, bisa B, bisa A, B, bisa O, dan O itu dan O itu ya pendorong O itu bisa AB ada tabungannya dari mana ya Pak? Ibu, Bapak, ya Pak. Kalau perempuan rawan menikah, melahirkan. Resus itu bedanya negatif, kalau resusnya positif itu bisa tahan karena ya. Jadi kita semua resusnya ada ya. Jadi kalau genotipnya A itu genotipnya itu bisa nahan atau kalau genotipnya B genotipnya ya B atau B kalau untuk AB genotipnya pasti kalau O ya ini kalau diberi saya lupa lagi tapi hampir sama kan ada penggolongan darah. Ini berdasarkan buku net cara biologi. Jadi kalau pertama kali yang dilihat kalau kita sama kalau misalkan ada coba dicek. Iya benar. Harus dicek ulang. Harus dicek itu untuk memastikan benar nggak kamu. Kalau resusnya, ini ada singkatan lagi. Saya nggak hafal singkatannya. Resus itu iya. Jadi setiap darah punya resus lah intinya. Antibodinya semacam itu. Tapi ini di kodenya 3. Enggak terlalu familiar saya tapi harus dikasih. Kalau yang hurufnya kecil berarti dia resesif, yang hurufnya besar berarti dia ini ya bisa kelihatan. Mana ada yang belakang yang AB itu ada apa? Kamu dikasih orang bisa. Itu malah ya karena golongan darah jadi kalau misalnya orang menerima donor sum tulang kan dia kalau punya anak yang
ada apa pengadaannya kayak gitu ya kayak itu kayak di Korea kan opas. Oh iya. Terus kayak nanti keluar ada aslinya kayak ada apa? Kalau sekarang tuh banyak yang perempuan Asia itu nikah sama bule. Sedangkan kita kan perbedaan itu juga ada masa kita bahas itu gitu. Di situ tuh ceweknya resmi jadi nikah sama orang bule. Pas hamil nggak jadi iya. Nanti itu kan. Berarti senggak memungkinkan kalau tidak memungkinkan itu. Jadi yang kayak yang waktu itu cowok dia dari pihak cowoknya. Iya. Resolusi masing-masing. Tapi biasanya kita yang banyak kebanyakan ya tapi biasanya masih muda pengalaman golongan darah itu ada RNA. Jadi kalau pakai komunitas nanti yang pertama buat perempuan pasangannya sekali-kali pasangan kalian satu saya pernah kedua set tiga set ya soalnya kalau pengaturan itu bisa direkomendasi banyak jadinya seperti memiliki dalam hidup ya banyak jadi sekarang ini pemerintah memastikan dan juga karena harus itu saya hari ini saya harus kalau hari ini kan bisa jadi jalan tahun terus dia nikah terus 25 tahun ya dikhawatirkan kalau pakai metode fertilisasi in vitro juga tidak karena jadi sebelum jadi zigot juga udah saling ya itu perempuan awal pernikahan susah dan dulu ya Yesus sama jangan sampai yang kali itu jangan sampai yang 7 bulan tapi sekarang di anak 15 tahun akhir sudah mulai berhubungan yang hal itu sebetulnya ada yang dijual sama orang lain yang sekarang itu perlindungan sebagai perempuan perlindungan akhir validnya tetap ekonomi lulus SD badannya udah bagi yang tidak mampu ada beberapa mata jalan tersebut disebutkan Anda ini mudah belajar dia dan diperbolehkan sama orang tuanya karena dia supaya buat dari komunitas ada yang komunitas yang kasus dijual sama itu ditemuin ini kamar saya kita lihat harus di puskesmas puskesmas itu punya banyak program yang intinya segala kesehatan masyarakat satu kecamatan itu harus tahu termasuk kesehatan kematian, kesehatan pada seksual masif itu harus tahu. Itu yang harus dilakukan. Cantik, bersih, jalannya kayak begitu. Pendataan itu kalau
yang di bawah suku masak di bawah sana dalam yang usia SMA udah pada singa sipilis pada singa udah pada ngantuk sipilis karena sudah melakukan hubungan sesama jenis. Ada banyak yang berhubungan sesama jenis. Kalau berlainan jenis nggak seperti itu ya. Kalau sesama jenis itu kan anus. Kalau itu diambil makanya saya juga tapi dari realitanya banyak yang banyak usia sekolah yang dibuat makanya sekarang kondisi itu nyari pulang ya. Jadi kalian kan masih dalam kondisi yang dalam lingkungan yang terlindungi. Jadi saya tidak tahu pribadi masing-masing. Kita tidak tahu kalian di luar kampus. Tapi setidaknya kalian di dalam kondisi yang mayoritas terlindungi, tapi tidak memungkinkan di dalam kampus ada yang karena di kampus manusia di kampus dua di pasaran diri kaum diri pasaran sekos gimana sih di bawah tapi ya itu semua juga bertemu jadi kan susah jadi kalau yang dibilangin kalau yang udah ada yang kejualan papan kan cuma dia doang ya gaya doang ya kenal gitu ada yang kasar itu yang itu kenal itu nyoba remaja biasa nyoba cuman nggak cuma seproyek dan banyak bahkan di mana tuh yang daerah di sebelah Tamasari jadi sekarang sudah ada peraturannya pemeliharaan jenazah bagi salib APD yang karena daerah apa ini daerah positif di bawah ya. Sekarang kasus positifnya juga kalian masih kan biasanya di Jatinangor dulu Jatinangor kan kawasannya multi semuanya multi ya sampai bahasa multi budaya begitu jadi orang ya kalau dulu saya memilih kalau dulu saya masih hidup ya mungkin saya sekarang sama polisi di Polri masih bekerja sama polisi karena kan mau bidang forensik ada yang kamu aja saja orang yang berhadapan dengan pelajar umur
15, 17, 18. Kurang ya? Berarti langsung ditanya sudah berapa kali? Bukan sudah sama kalau siswinya itu kelihatan dan ini juga kalau angka kelihatan lah ya kebutuhannya gimana nggak mungkin yang tidak terlapas kecuali bisa blackpink maka pasti lebih itu ya dan ada banyak kasus meninggal overdosis di hotel gitu mau meninggal di hotel di pemukiman jadi itu konyol sih jadi dia sehari-hari biasanya kalau yang punya hari-hari kan sudah minum anjir kalau udah di uangnya ya kan kalau udah juga stamina juga bagus lagi overdosis ceweknya nah kalau yang sudah motor ternyata uang kan itu dari obat uang nyawanya kalah sampai ada makanya kalian pasti lumayan sedikit minumnya masih lagi tapi saya hebat tadi saya dari beda dan itu saya lagi sariawan beli besi lalu kan dari kayak kalau pasar ini kok ada bintang biru sama biru oh, kok dijual di sini? Nah, itu ya, kalau punya bintang biru, ini saya tahu kan itu mereknya dalam. Kalau pakai nama yang dalam itu kita nggak boleh konsumsi yang tapi ini apa ada gitu kan? Ya, kata ya siapa yang hidup ya, cuma ini nggak lulus sensor ini. Ayo bintang biru saya berarti belum tahu daerah kita di sini masih ada black ini ya tapi saya jangan lihat ada juga orang yang udah ada kok dan lama HP isinya tahu kan minuman tradisional Korea kalau di atas atau ada kabelnya dan langsung sih kamu pilih harus tidak boleh sampai sembuh atau tidak boleh minum ayo ada dua itu kan mau yang mana kalau aku yang tidak boleh ada minum apa tapi kan ada iya harus konsisten punya masalah gitu begitu 327 berapa lagi sih slide-nya ini masih banyak sama aja oh alhamdulillah ini tubuh dan rambut kan ini ya apa namanya di luar serologi ya tapi nggak apa-apa gampang ya kalau tubuh dan rambut
Oh, kalau ya ini dari atas dulu. Darah, tujuan pemeriksaan identifikasi darah pelaku atau korban, tidak mungkin untuk memastikan, nggak bisa untuk identitas seseorang, tapi bisa untuk mengerucutkan pencarian pelaku. Tapi gimana, harus ada tes untuk menunjukkan itu adalah sel darah merah, bukan sel darah merah dari binatang atau darah menstruasi. Udah jelas kalau sel kita bentuknya kayak cincin seperti ini, kalau bukan mamalia kecil-kecil. Yang dipakai udah jelas ya, sel darah merah eritrosit. Bisa pakai reaksi apa ini namanya, peroksidase. Kalau dia darah manusia, berarti kalau direaksikan sama peroksida akan menghasilkan air dan oksigen. Itu bisa kelihatan berarti di tabung reaksi. Ini nama reaksinya. Aduh, kalau kita periksa kan ada serum, serum itu berarti cairannya aja, sama kan darah itu isinya, di dalam darah itu kan ada sel darah merah, darah putih, fagosit dan banyak lah ya. Itu bisa kita identifikasi menggunakan reaksi ini. Jam berapa? 4, udah lama. Kalau serologi udah pasti reaksi antara antigen dan antibodi. Dah lah ya, udah ya. Ini cuma contoh yang tadi udah kita bahas. Salah. Aduh, kepencet. Oh, ini yang tadi. Minggu depan tuh minggu kelima. Belum pernah ada tugas mandiri belum ya? Kemarin kan cuma nonton film doang. Tugas yang kelompok itu kan saya minta tugas yang film itu ya. Kuis juga belum. Kuis apa ya? Minggu depan kuis aja lah ya, minggu depan. Jadi dikasih kasus, terus diidentifikasi bagaimana secara serologi, sama misalnya kalau minggu kemarin itu kalau mayat ciri-cirinya gimana. Gitu. Berarti saya yang harus nyari kasus. Sama tugas mandiri. Ini kan pertemuan keempat, pertemuan kelima ujian kuis. Pertemuan ke-6 berarti nanti harus ngumpulin tugas mandiri. Tugas mandirinya minggu depan aja lah diomongin. Udah sore. Waktunya saya pulang. Oh, ada yang punya penyakit keturunan nggak? Ada? Asma. Ada ya punya asma? Selain asma adalah penyakit keturunan lainnya, diabetes, jantung turunan ada? Kalau ada itu akan menyusahkan ketika identifikasi DNA. Karena ada mutasi.
belum absen. Ada yang tidak datang. Ya, saya sudahi dulu ya Zoom-nya. Minggu depan ingat kuisnya itu berarti analisis dari analisis kasus baik secara serologi, reaksi antigen antibodi atau darah, atau dari pemeriksaan lebam-lebam pada jenazah. Sekian dulu ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.